warzuqni fahman. Suaraku terdengar kan ya? Terdengar nggak? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, aku mau review sebentar aja terkait tentang ide pokok. Sebelumnya kan aku sempat menjelaskan bahwasannya ide pokok itu biasa ada di kalimat utama, tapi kalimat utama itu nggak selamanya ada di kalimat awal gitu. Cara kita tahu kalimat utamanya itu gimana? Yang pertama itu yang pasti kita harus cari kalimat yang dikembangkan atau yang dijelaskan, bukan yang menjadi penjelas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada satu kalimat nih yang dengan kalimat itu terus dia dikembangkan di paragraf-paragraf selanjutnya, yaitu berarti dia mengandung ide pokok di situ. Terus untuk melihat itu adalah penjelas atau kalimat utama, biasanya kalau di penjelas itu suka ada kata rujukan. Kemarin masih ingat nggak kata rujukan tuh kayak apa? Kata rujukan itu biasanya ada kata itu, tersebut, ataunya. Nah, kalau ada kalimat itu, kalimat-kalimat tadi, itu artinya dia adalah kalimat penjelas. Yang artinya itu berarti nggak ada ide pokok di situ. Karena dia cuma penjelas aja. Makanya ada kata referensi kan, maksudnya kata rujukan gitu, yang artinya merujuk ke kalimat ide pokok dari paragraf itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kepaduan dalam suatu paragraf tentang kohesi dan korelasi semacam itu. Sebelumnya kalian ngerjain PR tapi saya belum koreksi. Mohon maaf ya. Kalau misalnya kita ada waktu, kita akan bahas juga PR-nya. Dan ternyata kemarin tuh saya lupa kalau ternyata harusnya 1,5 jam ya. Tapi saya baru ngajar 1 jam. Iya, mohon maaf banget ya. Aman Harus nggak? harusnya kita bisa selesaiin semuanya tuh 22 soal dengan satu-satu gitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Nah, um, tapi udah paham ya tentang ide pokok tuh cara nyarinya gimana? Cari yang dijelaskan. Paham. Oke, kita langsung mulai aja. Aku cara ngajarnya nggak yang pakai materi, tapi langsung praktek. Kalian bisa baca soal di sini. Ada sekitar 15 soal. Seperti kemarin aja ya kita cara ngerjainnya. Kalian baca 2 menit sampai 3 menit, baru nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Okay? Oke ya. Oke. Okay. Nah, ini soal pertama kalian bisa coba baca dan kerjakan 2 sampai 3 menit aja. Dimulai dari sekarang.
Sudah? Kalian jawab Udah apa? Sudah. B. jawab A. Yang jawab B, Kalimat yang jawab B siapa tadi? B. Coba ya, baca sih. Yasin. Boleh dibaca? Ini atau A. Ini karena perut manusia akan menghasilkan asam klorida atau asam lambung yang digunakan untuk mengolah makanan agar menjadi energi. Pertanyaannya, dalam teks di atas, letak yang paling tepat untuk kalimat tersebut adalah jawaban Yasin yang B setelah kalimat satu. Oke, itu betul. Jawabannya adalah yang B. Tadi kayaknya ada yang jawab yang A sebelum kalimat satu. Salah-salah sebut Kak. Oh, oke. Itu nggak mungkin ada di sebelum kalimat pertama ya, karena ada kata rujukan, yaitu kata ini. Nah, kenapa jawabannya B? Karena eh, kalimat pertamanya kan dia bunyinya gini. Dikutip dari Life Science, Dr. Christine Lee, ahli gastroenterologis di Cleveland Clinic, mengatakan bahwa lapar dapat membuat perut terasa mual. Nah, baru nih ada penjelasan yang kita mau masukkan, yaitu ini karena perut manusia, ini karena dia lagi menjelaskan tentang em, perut terasa mual ini. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang B. Terus selanjutnya kan apabila Anda belum makan, itu langsung dijelaskan kembali nih. Dari kalimat yang ini, yang saya kuningkan, dijelaskan kembali selanjutnya apabila Anda belum makan, dalam waktu lama dan merasa lapar, asam lambung dapat ditumpuk di dalam perut. Itu penjelas dari kalimat yang kita mau padukan juga. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, nomor 2, gimana ini? Ini pada kalimat 5 merujuk kepada, coba, Tanya di ini ya. Nomor 1 ada yang tanya nggak? Tidak. Nggak, oke. Okay. Lanjut nomor 2, soalnya itu ini pada kalimat 5 merujuk kepada, ini boleh dibaca dulu dan kerjakan. Kalian buka soal juga ya. Silakan 2 sampai 3 menit dari sekarang. Sudah?
Sudah. Sudah. Jawabannya apa? A. Jawabannya A. Oke. B. Ada yang lain? Yasin jawab A dan B ya B. tadi jawabannya. Oke. Oke. Oke, kita baca. Kalau kita nemuin kalimat rujukan gini, kita nggak usah baca satu paragraf full sih, nanti takut habis waktunya. Jadi kita fokusin, biasanya kalau bahasa Indonesia itu triknya adalah kalian baca soal dulu, baru baca paragraf. Oke? Jadi biasain baca soalnya dulu, baru kita lihat paragraf. Nah, di sini kan dia minta kita cari tahu kata rujukan ini pada kalimat 5 merujuk kepada, kita lihat kalimat kelima, dan kita lihat aja kalimat sebelumnya. Kalimat keempat itu kan dia ngomong, tradisi ini membuat para gadis di sana menderita. Tradisi ini tuh merujuk ke tradisi Lebloh ya, dari kalimat yang pertama itu. Tapi kita tuh sebenarnya lagi fokus ke kalimat kelima kan. Ini karena mereka dipaksa bla bla bla. Ininya tuh lagi mengembangkan kata apa gitu, kalimat apa gitu. Kalau kalian perhatiin baik-baik, di kalimat 4 dia itu ngomong gini kan, tradisi ini membuat para gadis di sana menderita. Ini karena mereka dipaksa, bla 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 gitu. Ininya itu sebenarnya merujuk kepada para gadis di sana menderita. Dia lagi menjelaskan nih, di kalimat kelimanya, dia menjelaskan kenapa kenapa gadis di sana itu menderita. Ya karena mereka dipaksa makan makanan dalam jumlah yang sangat besar. Nangkep ya? Kalau misalnya kalian menemukan kata rujukan, kalian fokus ke kalimat terakhir, terus yang sekiranya kalimat itu tuh dijadikan, dikembangkan di kalimat selanjutnya. Jadi yang benar itu jawabannya yang kelima adalah A. Paham? A. Oke. Okay. Lanjut ke nomor 3, 2 sampai 3 menit dari sekarang. Silakan. Sudah? Sudah. Boleh dibaca? Oke. Dalam dunia sastra Indonesia, Sapardi Djoko Damono mempunyai peran penting. Pada 1980, Sapardi Djoko Damono memperoleh gelar doktor dalam ilmu sastra. Dalam Ikhtisar Kesusastraan Indonesia Modern 1988, karya Pamusak NST, Sapardi dimasukkan dalam kelompok pengarang angkatan 1970-an. Dalam Sastra Indonesia Modern kedua, 1989, karya Ahmad Tew, Sapardi digambarkan sebagai cendekiawan muda yang mulai menulis sekitar 1960. Dia dianggap sebagai penyair yang orisinil dan kreatif.
Puisi Sapardi Djoko Damono banyak dikagumi karena banyak kesamaan dengan yang ada dalam persajakan Barat yang disebut simbolisme sejak akhir abad ke-19. Pertanyaannya, kalimat yang tidak padu dalam paragraf tersebut ditunjukkan oleh kalimat nomor. Jawaban saya E. Itu berarti 6. Oke, kenapa? Karena kalau kita lihat dari kalimat nomor 1 sampai nomor 5, mereka fokus membahas eh Sapardi Djoko Damono. Mereka tidak membahas puisi atau karangan karya puisi Sapardi Djoko. Itu ada yang lain? Ada yang selain E? Raffi jawab apa? Jawab B. Jawab apa? B. Yasin? Ya. Sama Kak, jawab yang E. Jawab yang E. Oke. Oke, aku bahas. Yang ketiga, kalimat yang tidak padu dalam paragraf tersebut ditunjukkan oleh kalimat nomor. Nah, ini masih ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu ide pokok. Jadi kita harus cari tahu dulu ide pokoknya apa. Nah, yang dikembangkan dalam paragraf ini tuh apa? Kalau dilihat berdasarkan paragraf, menurut kalian ide pokoknya ada di kalimat berapa? Allah. Sama ya, betul. Betul. Ide pokoknya itu ada di kalimat pertama, yaitu dalam dunia sastra Indonesia, dalam dunia sastra Indonesia, Sapardi Djoko Damono mempunyai peran penting. Ini adalah kalimat utamanya, yang artinya ide pokoknya itu sedang membahas tentang peran penting Sapardi Djoko Damono. Nah, coba ya kita baca lagi. Ini kan 2 sampai 6 nih ada jawabannya. Yang kedua itu pada 1980 Sapardi Djoko Damono memperoleh gelar doktor dalam ilmu sastra. Nah, di sini tuh kalimat kedua udah langsung gak ngomongin tentang perannya ya, tapi membahas tentang latar belakang Bapak Sapardi Djoko Damono. Coba kita periksa lagi selanjutnya. Yang ketiga, dalam Ikhtisar Kesusastraan Indonesia Modern 1988, karya Pamusuk NST Sapardi dimasukkan dalam kelompok pengarang angkatan 1970-an. Nah, itu berarti ada tuh perannya. Perannya Bapak ini masuk kepada kelompok pengarang angkatan 1970-an. Kalau yang keempat, ini juga ngomongin ya tentang perannya Bapak Sapardi, yaitu digambarkan sebagai seorang cendekiawan muda. Itu berarti masih relevan dengan ide pokoknya. Yang kelima juga nih, ia dianggap sebagai penyair. Itu juga tuh, peran pentingnya Bapak Sapardi. Dan yang keenam juga, puisi Sapardi Djoko Damono banyak dikagumi karena banyak kesamaan dengan yang ada dalam persajakan barat yang disebut simbolisme sejak akhir abad ke-19. Itu juga sebenarnya masuk ke peran pentingnya Bapak Sapardi Djoko dalam dunia sastra. Kan ide pokoknya adalah peran penting Bapak Sapardi dalam dunia sastra kan. Dari 3 sampai 6 itu membahas tentang perannya Bapak Sapardi Djoko Damono. Yang tidak padu itu sebenarnya adalah nomor 2 karena dia hanya membahas tentang latar belakang Bapak Sapardi. Jadi tiba-tiba nih dia ngomong bahwa latar belakangnya itu sebenarnya kurang padu gitu. Jadi jawabannya yang A. Sampai sini paham? Ah, Oke. Selanjutnya nomor 4. Kalimat yang tidak padu lagi adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Semuanya ada jawabannya. 1 sampai 5. Silakan 2 sampai 3 menit.
Sudah. Oke, boleh dibaca? Oke. Minuman dapat dibedakan menjadi dua jenis. Minuman yang berkhasiat bagi tubuh dan minuman penghilang rasa haus. Minuman yang berkhasiat bagi tubuh dapat dibuat dari sayuran dan buah-buahan yang diblender menjadi jus. Jus banyak mengandung vitamin dan serat yang baik untuk kesehatan dan daya tahan tubuh. Banyak orang menjual jus di pinggiran jalan. Pertanyaannya adalah kalimat yang tidak padu adalah nomor. Jawaban saya adalah kalimat nomor 5. Oke, jawabannya betul. Ini udah terlihat jelas banget ya. Ada yang bingung nggak kenapa jawabannya Atau aman semua ya? Aman. Ya, karena di paragraf ini kan kita lagi ngomongin tentang dua jenis minuman kan. Terus tiba-tiba di nomor 5 dia ngomongin banyak orang menjual jus di pinggir jalan. Itu kan nggak nyambung ya. Jadi udah jelas jawabannya Selanjutnya nomor 5, 2 sampai 3 menit dari sekarang. Silakan. Dari pemerintah itu. Sudah, Kak. Sudah. Boleh dibaca? Oke. Untuk menepis kritik, pemerintah berdalih bahwa pembangunan fasilitas wisata di Taman Nasional Komodo hanya dilakukan di lokasi lama, bukan area yang baru dibuka. Lokasi itu diklaim sudah pernah dibangun sebelumnya. Dengan kata lain, pembangunan sarana wisata yang kini gencar dilakukan hanya renovasi fasilitas lama belaka. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan di sana bakal dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak mengganggu habitat komodo. Dalih pemerintah itu ternyata omong kosong saja. Penelusuran di lapangan menunjukkan fakta sebaliknya. Ribuan ekor komodo yang tersisa kini berhadapan langsung dengan aktivitas alat-alat berat yang digunakan untuk pembangunan hotel, dermaga, jalan raya, dan sarana wisata lainnya. Pertanyaannya adalah, maksud dari dalih pemerintah itu adalah jawaban saya yang D. Pernyataan pemerintah tentang pembangunan di Taman Nasional Komodo hanya dilakukan di lokasi lama. Thank you. Ada yang lain? Jawabannya yang selain B, ada nggak? Yasin jawab C, Kak. Oke. Kak. Kenapa Yasin jawab C? Karena melihat dari kalimat sebelumnya, yaitu pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan di sana bakal dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak mengganggu habitat komodo. Nah, eh, merujuk ke kalimat sebelumnya itu kan pemerintah itu mau melakukannya dengan prinsip kehati-hatian. Jadi sesuai itu dengan jawaban yang C.
dalih Oke. pemerintah itu ternyata omong kosong aja. Terus penelusuran di lapangan untuk menunjukkan fakta sebaliknya. Berarti pas di lapangan mereka nggak hati-hatiin gitu loh. Oh, ya. Bagus banget penjelasannya. Jawabannya yang tepat itu yang B ya. Kalau misalnya kalian dikasih pertanyaan tentang rujukan-rujukan seperti ini, kalian memang harus lebih fokus ke kalimat sebelumnya. Untuk tambahannya boleh di kalimat setelahnya. Nah, dalam konteks ini berarti jawabannya yang C ya. Karena di situ pemerintah juga menegaskan bahwa itu kan adalah dalihnya dia gitu. Dalih kalimat sebelumnya kan ya ini gitu. Pembangunan di sana bakal dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Jawabannya yang C. Sampai sini paham? Oke. Paham. Selanjutnya nomor 6 boleh dibaca 2 sampai 3 menit dari sekarang. Kalau udah boleh langsung info aja ya biar kita cepat. Sudah, Kak. Oke, boleh dibaca? Nggak usah sampai selesai. 1 dan 2 aja Siap. paragrafnya. Makanan pendamping air susu ibu atau MPASI yang sehat dan beragam penting bagi pertumbuhan bayi dan anak. Kurang beragamnya makanan bayi dan anak dapat meningkatkan resiko kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin B12, vitamin A, kalsium, zat besi, asam folat, dan zinc. Anemia, stunting, serta terhambatnya perkembangan kognitif dan motorik anak. Pertanyaannya adalah kata hubung yang paling tepat untuk menghubungkan kalimat satu dan 2 adalah jawaban saya B. Sebaliknya. Sebaliknya. Kenapa? Karena di kalimat pertama disebutkan makanan pendamping yang beragam. Sedangkan di kalimat kedua itu sebaliknya, yaitu kurangnya makanan yang beragam. Oke, itu betul sekali ya. Jawabannya adalah yang B. Kalau misalnya kalian melihat keterbalikan, berarti ya pakainya kata sebaliknya gitu ya. Yang kontradiktif gitu. Kalau jadi itu kan kayak uh, kesimpulan atau solusi. Sedangkan kalau kemudian atau selanjutnya itu adalah um, penjelasan tambahan gitu biasanya. Sampai sini paham? Nomor 6 adalah B. Paham. Sorry. Paham, Kak. Oke. Selanjutnya nomor 6. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tujuh. Bentar, saya kuningin. Boleh dibaca 2 sampai 3 menit dari sekarang? Sudah. Sudah, oke. Yang perempuan sudah? Sudah, Kak. Oke. Boleh. Yang perempuan ya, gantian. Bacanya dari 5 aja. Dari 5 sampai soal. Boleh, Najwa? Oke, Kak. 5. Tidur membantu kita belajar, tumbuh, dan bersemangat. Semua hal ini butuh waktu. Inilah yang menjadi alasan bayi butuh tidur 14 hingga 17 jam sehari selama 3 bulan pertama. Jawaban Najwa B, Kak. Bahkan C, Kak.
Bahkan bayi baru lahir menghabiskan lebih banyak waktu terlelap. Sebagian besar anak usia sekolah butuh tidur 8 hingga 10 jam sehari. Oke. Ada yang beda? Yasin A. Sin A. Oke. Ada lagi yang beda? Beda ya? Cuman yang A dan C. Nah, coba kita perhatikan lagi soalnya konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tujuh adalah, kita baca nih, titik-titik, bayi baru lahir menghabiskan lebih banyak waktu terlelap. Sebelumnya, kalimat sebelumnya adalah, inilah yang menjadi alasan bayi butuh tidur 14 hingga 17 jam sehari selama 3 bulan pertama. Titik-titik, bayi baru lahir menghabiskan bla bla bla. Sedang sebagian besar anak usia sekolah butuh tidur 8 hingga 10 jam sehari. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya kalian perhatiin, kalimat ke-7 ini tuh lebih ke penegasan lagi kan, ya nggak? Karena tadi tuh dia ngomong, yang kelima itu kan dia ngomong tidur membantu kita belajar bertumbuh dan bersemangat dan lain-lain gitu kan. Terus yang keenam, inilah yang menjadi alasan bayi butuh tidur. Terus yang ketujuh, bayi baru lahir menghabiskan lebih banyak waktu terlelap. Nah, itu tuh sebenarnya dia lebih ke menegaskan. Jadi konjungsi yang tepat itu sudah benar yang C. Bahkan, karena kalau bahkan itu dia lebih ke memberikan penekanan. Bahkan, bayi baru lahir menghabiskan lebih banyak waktu terlelap. Itu. Sampai sini paham? Kalau yang Paham, Kak? ya, kalau yang A itu akibatnya kita sebenarnya tidak lagi membahas tentang sebab akibat. Jadi yang tepat itu adalah yang C sebagai penegasan. Paham ya? Paham kan? Selanjutnya Paham, Kak. nomor 8 boleh dikerjakan 2 sampai 3 menit dari sekarang. Sudah. Sudah? Yang perempuan sudah? Sudah, Kak. Sudah. Coba yang perempuan baca yang belum ada suaranya. Boleh dibantu baca yang belum? Mau saya sebut? Coba ya, saya sebut aja. Tunjuk aja Saya, Kak. Oh, oke. Siapa itu? oke, dengan dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya, beberapa daerah di Indonesia memiliki sumber pangan yang melimpah yang bisa menjadi daya tarik untuk promosi produk pangan. Hal ini penting mengingat produk dari suatu wilayah bisa saja memiliki karakteristik tertentu. Kopi Kintamani asal Bali misalnya, dikenal dengan rasanya yang asam segar seperti buah jeruk. Oke, kalimat 3 dan 4
pada teks tersebut memiliki hubungan. Jawaban saya sebab akibat. Tak. Sebab akibat. Ruby jawab B. Ada yang lain? Iya. Thank you, Ruby. Yang A, Kak. Adik jawab yang A, oke. Dan beberapa teman-teman yang lain yang A ya. Dan ini kita sepakat lagi membahas tentang sebab akibat atau akibat sebab. Coba kita baca, kita analisis bareng. Soalnya adalah kalimat 3 dan 4 pada teks tersebut memiliki hubungan. Kita baca dulu nomor 3. Kopi Kintamani asal Bali misalnya, dikenal dengan rasanya yang asam segar seperti buah jeruk. Oke, lanjut. Yang keempat, itu terjadi karena pohon kopinya ditanam di ketinggian 900 meter. Nah, di sini tuh ada kalimat karena. Kalau kalian menemukan kata karena, itu berarti dia sebab atau akibat ya? Sebab. Ya, betul. Berarti kalau yang keempat ini, dia masuknya ke sebab. Nah, dari karena pohon kopinya itu ditanam di ketinggian 900 meter dan beriringan dengan pohon jeruk, makanya rasanya itu agak seperti buah jeruk gitu kan. Yang mana itu dijelaskan di kalimat ketiga. Ini adalah akibatnya. Jadi, yang nomor 8 itu jawabannya yang A. Kalau 1, 2 itu cuman pembukaan aja ya. Sampai sini, ada yang bingung? Tidak. Tidak, Kak. Ingat-ingat ya, karena itu lebih ke sebab. Karena itu adalah penyebab. Kalimat untuk menjelaskan suatu sebab. Oke, lanjut nomor 9. Bentar. Nih. 2-3 menit dari sekarang. Sudah, Kak. Sudah. Boleh dibaca? Siapa aja? Hai, Kak. 1, 3. Oke, boleh. Kamil Adib. Oke, Adib saja. Kasihan Kak Yasin mau baca tadi. Oh iya, ya. Sampai tutup kamera ya. Enggak, bukan Yasin. Lanjut. Siapa? Bukan Yasin. Enggak, Yasin enggak ngapa-ngapain.
Boleh, silakan. Siapa aja? Monggo Yasin. Oke. Saat kita tidur, kita mungkin terlihat dalam keadaan diam dan tidak melakukan apapun. Padahal sesungguhnya otak dan tubuh kita tetap aktif dan melakukan hal-hal penting saat kita tidur. Misalnya mengatur sel saraf, mengatur hormon, memperbaiki sel, dan mengeluarkan racun. Otak kita membantu kita dengan banyak hal saat kita tidur. Contohnya adalah memproses ingatan, mencari ilham kreatif, dan belajar keterampilan baru. Tidur membantu kita belajar, tumbuh, dan bersemangat. Semua hal ini butuh waktu. Inilah yang menjadi alasan bayi butuh tidur 14 hingga 17 jam sehari selama 3 bulan pertama. Bahkan, bayi baru lahir menghabiskan lebih banyak waktu terlelap. Sebagian besar anak usia sekolah butuh tidur 8 hingga 10 jam sehari. Pertanyaannya, manakah perpaduan yang tepat kalimat 5 dan 6? Jawaban Yasin yang E. Jawabannya apa? Yang E. Kenapa yang E? Karena em, kata konjungsi sehingga itu masih em, kita lihat kalimat setelahnya setelah konjungsi itu kan bayi butuh tidur 14 hingga 17 jam sehari selama 3 bulan pertama. Itu masih eh, positif gitu loh. Kalimat itu masih positif. Tapi kalau opsi yang D atau C itu dia bertolak belakang. Jadi walaupun bayi butuh tidur itu kan kayak kesannya kayak negatif gitu, bertolak belakang. Begitu juga dengan yang D. Nah, kalau opsi yang A dengan B itu nggak nyambung konjungsinya. Oke, betul sekali. Sudah jago nih Yasin nih untuk menggunakan konjungsi. Jawabannya yang betul yang tidur membantu kita belajar, tumbuh bersemangat, semua hal itu butuh waktu sehingga itu dia um, menegaskan kalimat sebelumnya. Sampai sini paham ya? Tadi udah jelas banget dijelaskan oleh Yasin. Thank you Yasin. Selanjutnya nomor 10. Banyak sekali. Hubungan antar paragraf kedua dan ketiga dalam bacaan tersebut adalah berarti nah, kelihatan ya? Dari sini sampai sini. Hubungan paragraf 1 dan 2-nya. Ini paragraf 2. Paragraf 1. Boleh dibaca 2 sampai 3 menit? Cari hubungan. Aku memang Sudah. yang perempuan sudah? Sudah. Boleh dibaca paragraf 1 dan 2-nya aja, terus jawab. Siapa ya? Yang perempuan aja. Ada? Yang mau baca? Boleh, Kak. Boleh. Oke. Iklim dan keadaan musim di permukaan bumi sangat mempengaruhi siklus air. Dilansir dari situs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perubahan iklim dapat mengubah daur air yang sudah terjadi selama ratusan atau ribuan tahun sehingga berdampak pada jumlah ketersediaan air. Tidak hanya perubahan iklim atau keadaan musim, musim kemarau juga berpengaruh pada daur air.
Dampak musim kemarau yang panjang akibat pemanasan global terhadap daur air adalah air di permukaan bumi menjadi berkurang. Mulai dari air sungai, air waduk, hingga air tanah semuanya akan berkurang. Selain itu, jumlah pasokan air semakin berkurang karena curah hujan di musim kemarau sangatlah minim, sehingga akan terjadi kekeringan di beberapa daerah. Kekeringan dan kekurangan pasokan air menjadi dampak utama kemarau panjang terhadap daur air. Apabila kekeringan dan kekurangan pasokan air terus terjadi, hal ini dapat menimbulkan efek buruk bagi makhluk hidup. Salah satu contohnya, tanaman akan mati karena tidak mendapat sumber air untuk hidup. Begitu pula dengan manusia yang kesulitan mendapat air bersih untuk mandi, minum, dan masak. Jawabannya B, Kak. Paragraf kedua adalah penyebab dari paragraf ketiga. Karena isi paragraf kedua menjelaskan terjadinya kekeringan dan kekurangan pasokan air, sedangkan isi paragraf ketiga muncul sebagai akibat langsung dari kondisi tersebut. Contohnya tanamannya mati dan manusia kesulitan air bersih. Mic-nya, Kak. Oh, sorry. Tadi siapa yang baca? Najwa, Kak. Oke, thank you Najwa. Tadi aku salah ngasih soal ya. Tadi saya malah ngomong cari hubungan paragraf satu dan 2 kan. Padahal harusnya paragraf kedua dan ketiga. Tapi tadi Najwa udah benar kok. Jawabannya itu yang B. Paragraf kedua itu dia ngomongin tentang penyebab dari paragraf ketiga ya. Tadi Najwa udah sempat jelasin, teman-teman sampai sini kebingungan nggak? Kenapa jawabannya B? Tidak. Kita lanjut. 11. Nah, ini baru. Antar paragraf pertama dan kedua hubungannya apa? Nah, nih, boleh dibaca? 2 sampai 3 menit dari sekarang.
Sudah, Kak. Sudah, boleh dibaca siapa aja? Em, ini aja, paragraf pertama dan kedua. Oke, Kak. Iklim dan keadaan musim di permukaan bumi sangat mempengaruhi siklus air. Dilansir dari situs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perubahan iklim dapat mengubah daur air yang sudah terjadi selama ratusan atau ribuan tahun, sehingga berdampak pada jumlah ketersediaan air. Tidak hanya perubahan iklim atau keadaan musim, musim kemarau juga berpengaruh pada daur air. Dampak musim kemarau yang panjang akibat pemanasan global terhadap daur air adalah air di permukaan bumi menjadi berkurang. Mulai dari air sungai, air waduk, hingga air tanah. Semua akan berkurang. Selain itu, jumlah pasokan air semakin berkurang karena curah hujan di musim kemarau sangatlah minim, sehingga akan terjadi kekeringan di beberapa daerah. Kekeringan dan kekurangan pasokan air menjadi dampak utama kemarau panjang terhadap daur air. Jawaban Najwa Kak. Oke, Paragraf kedua adalah perincian dari paragraf pertama. betul ya jawabannya. Nomor 11 itu paragraf pertama dan kedua itu hubungannya adalah paragraf kedua itu merincikan paragraf pertama. Bisa tahu dari mana? Di sini kan ada penjelasannya terkait dampak dari musim kemarau. Paragraf pertama itu kan kita membahas tentang iklim dan keadaan musim. Nah, di akhir kalimat dari paragraf pertama itu juga kita masih membahas tentang keadaan musim kan? Keadaan musim. Keadaan musim yang berpengaruh pada daur air. Selanjutnya di kalimat kedua kita membahas tentang dampak dari musim itu. Ada apa aja dampaknya? Mulai dari air sungai, air waduk hingga air tanah, semuanya akan berkurang. Ini dia lagi merincikan dari apa yang dijelaskan paragraf pertama. Jadi sampai sini jawabannya adalah yang E. Paham ya? Paham tidak? Paham. Oke. Selanjutnya nomor 12. 2 menit sampai 3 menit dari sekarang. Boleh kerjakan. Yang E ada di bawah lagi gimana ya? Baca dulu deh. Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Boleh dibaca tapi paragraf yang paling atas saja. Soalnya dulu baru yang paragraf paling atas. Oke.
Pertanyaannya adalah, untuk melengkapi teks editorial di atas, sebaiknya paragraf pertama membahas tentang untuk menepis kritik. Pemerintah berdalih bahwa pembangunan fasilitas wisata di Taman Nasional Komodo hanya dilakukan di lokasi lama, bukan area yang baru dibuka. Lokasi itu diklaim sudah pernah dibangun sebelumnya. Dengan kata lain, pembangunan sarana wisata yang kini gencar dilakukan hanya renovasi fasilitas lama belaka. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan di sana bakal dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak mengganggu habitat komodo. Jawaban dari saya adalah yang E. Kenapa yang E? Karena dari pertanyaannya, eh, untuk melengkapi teks editorial. Di teks editorial, kalau tidak salah, strukturnya itu ada pengenalan isunya, terus ada argumentasi dan kesimpulan. Jadi kita perlu untuk menambahkan eh, pengenalan dari isu yang akan dibahas. Ya, betul sekali jawabannya E. Kalau misalnya mau ditambahkan paragraf sebelumnya, itu kita harusnya bahas tentang keputusan pemerintah untuk membangun fasilitas wisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Karena paragraf keduanya itu kan kita tentang pembangunan fasilitas wisata adat. Tes, tes. Baru kedengaran, Kak? Oke, sorry tadi sempat terputus. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, kita Paham, lanjut. Kak. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Manakah ide pokok? Harus bisa nih, ide pokok. Boleh dibaca 2 menit dari sekarang? Nomor 13 ya. Sudah? Tidak. Sudah, Kak.
Nomor 13, manakah ide pokok yang tepat untuk melanjutkan teks tersebut? Coba aku yang bacain ya. Mual adalah salah satu gejala yang menandakan ada masalah pada sistem pencernaan Anda. Salah satu kondisi yang menjadi penyebab mual adalah saat Anda merasa lapar. Hal ini terjadi pada beberapa orang. Nah, pertanyaannya itu, ide pokok yang tepat untuk melanjutkan teks tersebut. Jadi kalau mau buat paragraf baru tuh, kita ngangkat apanya gitu dari paragraf ini. Teman-teman jawab apa? A, Kak. Jawabannya A. A. Ada lagi? Ada yang selain A? C. C? C. Oke. A dan C. Coba kita lihat dulu. Kan di sini menjelaskan tentang mual adalah salah satu gejala yang menandakan ada masalah pada sistem pencernaan. Kalau kita lihat jawaban yang A, itu kan dia bahas tentang penyebab terjadinya kondisi mual. Sebenarnya kalau di paragraf ini sudah dikatakan belum penyebab terjadinya mual itu karena apa? Kalau di sini sih dijelasin. Penyebabnya itu salah satu kondisi yang menjadi penyebab mual adalah saat Anda merasa lapar. Nah, itu sebabnya kalau dia mau buat paragraf lain, ya jangan bahas tentang penyebabnya lagi karena sudah di highlight dari situ. Yang benar itu sebenarnya adalah yang C, alasan lapar menjadi penyebab mual. Karena itu yang seharusnya, karena itu yang kita cari-cari kan, kenapa bisa mual itu terjadi karena lapar gitu kan. Jadi jawabannya yang C, alasan lapar menjadi penyebab mual. Sampai sini nangkep? Bayang tak? Oke. Selanjutnya 14. 14. Silakan 2 menit. Sorry, aku izin toilet bentar ya.
Sudah? Sudah. Boleh dibaca? Pertanyaannya adalah, jika sebelum teks tersebut ditambahkan paragraf baru, manakah ide pokok yang tepat untuk paragraf tersebut? Untuk paragrafnya adalah, pada November 2019, Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS telah bertemu Gubernur Anies Baswedan membahas hal ini. Saat itu mereka menjelaskan bahwa masalah sampah ibu kota bukan terletak pada plastik, melainkan pada manajemen pengelolaan sampahnya. 60% sampah di Indonesia adalah sampah organik, sementara sampah plastik hanya 15%. Menurut perkiraan INAPLAS, sampah plastik sekali pakai hanya menyumbang 5%. Namun, karena manajemen pengelolaan sampah masih terbengkalai, maka proses pemilahan sampah plastik belum dapat terlaksana. Jawaban saya adalah yang B. Penjelasan awal INAPLAS mengenai sampah di Jakarta. Kenapa? Karena di paragraf yang tertera di soal menyebut Gubernur Anies Baswedan. Jawabannya apa Yang tadi? berapa? Nomor 14, Kenapa, Kak? sorry. Jawabannya apa? Yang B. Ada yang lain? E. Hmm? Sorry. B juga, Kak. Oke, B semua ya? Bentar. Kok saya jadi bingung? Oke, jawabannya yang 14. Betul. B. Penjelasan awal INAPLAS mengenai sampah di Jakarta. Karena dari tadi dia ngomongin itu kan ya. Selanjutnya, soal terakhir. Tujuan penulis dalam menulis artikel tersebut adalah panjangnya. 2 sampai 3 menit dari sekarang. Sudah, Kak. Oke, jawabannya apa kalian? Kalau jawaban Yasin yang C. Jawabannya sih yang C. Kalau teman-teman yang lain, Sama, Kak. sama. Dari yang kalian tangkap dari paragraf yang panjang ini, apa? Itu kalimat persuasif, Kak. Ya, dilihat dari Paragraf terakhir, kalimat terakhir. ya, betul. Ini kalimat persuasif, poinnya ada di kalimat terakhir, paragraf terakhir.
Di situ kan tertulis bahwasanya oleh karena itu media massa dan publik harus berpihak pada korban kekerasan seksual dan membantunya untuk pulih. Nah, teks di sini tuh mengajak pembaca untuk berpihak pada korban dan meyakinkan pembaca bahwa glorifikasi terhadap pelaku seksual itu tidak tepat. Karena di paragraf itu kan disebutkan ya bahwasanya si artis itu malah diundang ke sana kemari gitu. Jadi ada glorifikasi. Glorifikasi tuh kayak diangkat-angkat gitu orangnya. Yang diangkat-angkat tuh malah si pelakunya gitu. Seharusnya kan yang kita angkat kan, yang kita fokuskan harusnya adalah isunya kan. Isunya adalah tentang kekerasan seksual. Itu sebabnya jawabannya adalah yang C. Sampai sini paham? Oke, sudah selesai. Kita 15 soal. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau request materi? Dari saya belum ada. Belum. Teman-teman yang lain untuk yang belum mengerjakan tugas boleh dikerjakan ya. Tadinya niatnya pengen dijelasin di sini juga kalau ada waktunya, tapi kalian harus siap-siap sholat Jumat kan, yang cowok. Jadi oke, kita selesaikan sampai sini aja. Sudah 1,5 jam, mari kita tutup bareng-bareng. Terima kasih ya semuanya, semoga kalian bisa mengoptimalkan nilai kalian dalam sub bahasa Indonesia ini. Karena kalian kan udah bisa bahasa Indonesia nih. Jadi jangan malah meremehkan bahasa Indonesia, nanti malah takutnya nilainya jadi kurang gitu. Yang seharusnya kalian bisa optimalkan apa yang kalian bisa, tapi malah karena diremehkan jadinya nilainya kurang. Jadi harus bisa dioptimalkan nilai bahasa Indonesia ini supaya nilai kalian terangkat. Kita dokum dulu ya. Teman-teman boleh minta tolong untuk on cam yang bisa. Tunggu jam berapa ya? Di sana jam berapa? 10.30. Iya. Oke. Wow, teman-temannya yang lain mana ya? Ini hanya berapa orang? 3, 9. Sudah? Yang lainnya berhalangan untuk on cam kah? Gak apa-apa deh. Kayaknya. Gak apa-apa. Boleh di share screen, Lin? Sudah belum? Sudah. Thank you, Lintang. Thank you semuanya udah hadir. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Thank kakak. you, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Astrid. Ya.